Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kinanti Dayana Aprilianini atau biasa dipanggil Kinanti dari kelas 10-4. Di video kali ini saya akan membahas tentang ilmu ekonomi sampai dengan sistem ekonomi. Jadi selamat menyaksikan semuanya. Jadi sebenarnya apa itu ilmu ekonomi? Nah, secara etimologis, ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan atau aturan. Sederhananya, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang tersedia. Masalah pokok ekonomi itu ada dua, masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi klasik itu merupakan masalah yang dilihat dari sudut pandang paling sederhana. Ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Untuk masalah pokok ekonomi modern itu ada what atau barang apa yang diproduksi, how, bagaimana cara memproduksi barang tersebut, dan for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia terbagi menjadi 4, yaitu berdasarkan intensitasnya, berdasarkan subjek yang membutuhkan, berdasarkan waktu, dan juga berdasarkan sifat pemenuh kebutuhan. Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kebutuhan primer atau kebutuhan pokok yang mutlak atau wajib dipenuhi demi keberlangsungan hidup. Lalu yang kedua ada kebutuhan sekunder, merupakan kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dipenuhi. Itu bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan serta melengkapi hidup. Dan yang ketiga ada kebutuhan tersier, merupakan kebutuhan yang dipenuhi terakhir dan juga hanya bertujuan untuk kesenangan pribadi dan juga untuk meningkatkan status sosial. Nah, selanjutnya ada kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Itu yang pertama ada kebutuhan individu, merupakan kebutuhan pribadi seseorang yang harus dipenuhi. Tentunya setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya ada seorang pelukis, dia memerlukan alat-alat lukis. Lalu di sisi lain ada seorang fotografer yang memerlukan kamera, lighting, dan lain sebagainya untuk melakukan pekerjaannya. Dan selanjutnya ada kebutuhan bersama atau masyarakat, merupakan kebutuhan yang terkait dengan masyarakat atau kebutuhan yang dibutuhkan, diperlukan secara bersama-sama oleh banyak orang. Misalnya ada jalan raya, sekolah, dan juga rumah sakit. Nah, kebutuhan berdasarkan waktu itu ada kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga. Contohnya seperti saat kalian sedang lapar, kalian kan harus makan saat ini juga. Dan juga kebutuhan sekarang meliputi kebutuhan mendesak atau kebutuhan darurat, seperti misalnya sesuatu yang terjadi tiba-tiba dan membutuhkan dana darurat seperti biaya pengobatan. Lalu yang kedua ada kebutuhan masa mendatang, itu contohnya seperti menabung untuk pendidikan anak. Jadi kebutuhan masa mendatang adalah suatu kebutuhan yang sedang dirancang atau direncanakan. Oke, untuk yang keempat itu ada kebutuhan berdasarkan sifat pemuas kebutuhan. Kalian semua pasti sudah gak asing dengan kalimat yang menyatakan bahwa di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Nah, ini berhubungan dengan pengelompokan yang keempat, yaitu apa tadi? Kebutuhan berdasarkan sifat pemuas kebutuhannya. Nah, yang pertama itu ada kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh. Dan juga yang kedua ada kebutuhan rohani yang berhubungan dengan kejiwaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis atau macam-macam alat pemuas. Yang pertama itu berdasarkan cara memperolehnya, yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu barang ekonomi dan barang non-ekonomi. Barang ekonomi merupakan barang yang diperoleh dengan mengorbankan sesuatu. Jadi pengorbanannya itu apa? Pengorbanannya bisa berupa tenaga, waktu, ataupun dana dan biaya, terutama dana dan biaya. Nah, yang kedua itu barang non-ekonomi. Barang non-ekonomi merupakan barang yang diperoleh atau didapatkan tanpa adanya pengorbanan. Misalnya seperti cahaya, sinar matahari, terus juga udara, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah berdasarkan hubungan dengan pendapatan dan permintaan. Yang pertama ada barang inferior. Barang inferior itu permintaannya menurun saat pendapatan naik. Misalnya, kalau kalian sedang gajian dan memiliki uang atau dana yang banyak, kalian akan memilih untuk menggunakan ojek online daripada menggunakan transportasi umum karena lebih nyaman dan juga lebih efisien. Nah, yang kedua itu ada barang esensial, itu merupakan kebutuhan pokok. Jadi,
si permintaan itu kurang sensitif terhadap pendapatannya, karena dalam kondisi apapun permintaannya akan tetap tinggi. Contohnya seperti beras, air, dan juga listrik. Nah, selanjutnya ada barang normal atau barang yang pendapatannya itu meningkat lalu permintaannya juga meningkat. Contohnya seperti perangkat komunikasi. Nah, yang terakhir itu ada barang mewah, yaitu sangat responsif terhadap pendapatan dan juga status. Misalnya seperti mobil mewah atau mobil sport. Yang ketiga itu ada berdasarkan penggunaannya, yaitu ada barang pribadi atau barang yang digunakan oleh individu, digunakan masing-masing. Contohnya seperti baju atau pakaian. Dan yang kedua ada barang publik atau barang yang digunakan secara umum oleh banyak orang. Contohnya seperti angkutan umum atau transportasi umum bersubsidi. Lalu yang keempat itu berdasarkan pemakaiannya, yaitu ada barang substitusi atau barang yang dapat menggantikan barang lain. Misalnya beras dapat digantikan dengan jagung, dan juga barang komplementer yang nilai gunanya bertambah ketika digunakan bersamaan dengan barang lain. Misalnya seperti printer dengan tinta, kaos kaki dengan sepatu, ataupun kemeja dengan dasi. Yang kelima yaitu barang berdasarkan proses pengolahannya, itu ada yang pertama barang mentah atau barang yang belum diolah sama sekali, contohnya seperti kapas. Lalu selanjutnya ada barang setengah jadi, yaitu barang yang sudah mengalami proses pengolahan namun belum siap untuk digunakan atau dipakai, contohnya seperti benang. Dan yang terakhir itu ada barang jadi, yaitu barang yang siap untuk digunakan ataupun dipakai, contohnya seperti pakaian. Nah, yang keenam yaitu barang berdasarkan bentuk atau sifat fisiknya, terdiri dari barang tetap, yaitu barang yang bersifat tetap dan tidak mudah rusak, contohnya seperti mesin yang ada di pabrik. Dan juga barang bergerak, yaitu barang yang tidak tahan lama dan cepat habis, contohnya seperti makanan segar, gas LPG, dan juga bahan bakar. Seperti yang kita ketahui, masih sering terjadi kelangkaan. Tapi kelangkaan itu apa sih? Kelangkaan merupakan keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Penyebab dari kelangkaan diantaranya adalah kerusakan sumber daya alam yang disebabkan oleh manusia dan keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya ekonomi yang ada, serta peningkatan kebutuhan yang cenderung lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemuas kebutuhan itu sendiri. Nah, tapi ada juga upaya untuk meminimalisir terjadinya kelangkaan. Di antaranya adalah, yang pertama adalah dengan menentukan skala prioritas. Skala prioritas berarti kita harus membuat skala atau susunan prioritas kita berdasarkan mana yang lebih diperlukan. Lalu dari skala prioritas ini ada juga beberapa pilihan yang kita korbankan. Nah, ini berhubungan dengan biaya peluang atau opportunity cost, yang berarti nilai dari kesempatan terbaik yang kita korbankan saat menentukan sebuah pilihan. Lalu selanjutnya yang kedua adalah alokasi. Alokasi adalah proses pembagian atau pendistribusian sumber daya yang terbatas ini ke berbagai penggunaan untuk memaksimalkan manfaat dan efisiensi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi ada 5 macam. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional kata kuncinya adalah sederhana dan stabil tapi lambat. Nah, sistem ekonomi tradisional ini merupakan sistem ekonomi yang masih berlandaskan pada adat istiadat, kebiasaan, dan juga tradisi masyarakat. Kegiatan produksi biasanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau subsisten, dan pertukaran dilakukan dengan cara barter. Kelebihan dari sistem ekonomi ini adalah hidup sederhana, stabil, dan hubungan sosial erat. Namun kekurangannya adalah produksi terbatas, lambat berkembang, dan sulit mengikuti perkembangan teknologi. Nah, contoh dari sistem ekonomi tradisional ini biasanya adalah masyarakat pedalaman atau desa-desa terpencil. Yang kedua adalah sistem ekonomi komando atau terpusat. Kata kuncinya adalah pemerataan ada namun kebebasan hilang. Nah, sistem ekonomi ini adalah sistem ekonomi yang sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Semua keputusan termasuk apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa diproduksi juga ditentukan oleh negara. Harga barang juga tentunya ditentukan oleh negara. Masyarakat jadi tidak bebas untuk membuka usaha sendiri.
Kelebihannya adalah pemerataan lebih mudah dan juga kebutuhan pokok terjamin. Namun kekurangannya adalah kurang inovatif dan tidak efisien, dan juga kebebasan rakyat jadi terbatas. Contoh negara yang menganut sistem ekonomi ini adalah Kuba. Yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar atau liberal. Nah, kata kuncinya adalah bebas dan maju, tapi timpang. Nah, sistem ekonomi ini adalah sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada individu atau swasta. Harga barang atau jasa ditentukan dengan mekanisme pasar, yaitu permintaan dan juga penawaran. Sementara pemerintah hanya sedikit ikut campur. Kelebihannya adalah inovasi tinggi, produksi efisien, dan juga banyak pilihan barang atau jasa. Lalu kekurangannya adalah kesenjangan sosial, resiko monopoli tinggi, dan rakyat kecil kurang terlindungi. Contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi pasar adalah Amerika Serikat. Yang keempat adalah sistem ekonomi syariah atau Islam. Nah, sistem ekonomi ini merupakan sebuah tatanan dalam mengatur kegiatan ekonomi yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma ulama, dan juga qiyas. Tujuan utamanya bukan sekedar mencari keuntungan materi, namun juga menghadirkan kesejahteraan yang seimbang, adil, dan penuh keberkahan, baik untuk individu maupun masyarakat. Contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi ini adalah Arab Saudi. Yang kelima adalah sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi ini kata kuncinya adalah keseimbangan. Sistem ekonomi ini itu menggabungkan kelebihan dari dua sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Berarti swasta bebas untuk berusaha, tetapi pemerintah tetap mengatur sektor-sektor penting untuk melindungi kepentingan masyarakat, contohnya bahan bakar dan listrik. Nah, di Indonesia itu berlandaskan asas kekeluargaan dan keadilan sosial. Lalu kelebihan dari sistem ekonomi ini adalah ada kebebasan individu sekaligus perlindungan dari pemerintah. Namun kekurangannya adalah rawan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme jika pemerintah cenderung dominan. Nah, negara yang menerapkan sistem ekonomi ini adalah Indonesia dengan sistem ekonomi Pancasila atau campuran ini. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi dari ilmu ekonomi sampai dengan sistem ekonomi. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya, dan semoga apa yang setelah saya sampaikan bisa menjadi sebuah manfaat. Terima kasih.